Aku pernah dengar gini, Ustadz Hanan bilang gini. Iya. Dia itu benar-benar kayak detail dan picky di dalam audio karena katanya dia pernah dapat orang-orang yang berubah benar-benar gara-gara bacaan Quran. Artinya dia sangat mempertimbangkan sound yang dia maksudnya pegang. berubah karena dengerin ya. Benar. Jadi iya, ada benar orang sih. katanya nggak pernah sholat, pas lagi Ramadan terawih dari lapangan pergi ke masjid numpang pipis. Iya. Enggak di masjidnya ya. Enggak di masjid. Di toilet masjid. Di toilet masjid. Iya, numpang masjid. Iya, ini terkira badui lagi ini apa gimana? Nah, setelah dia itu nangis dia di situ. Dengar imam. Dengerin imam. Nah, aku pikir kalau kita punya kemampuan kayak gitu bagus juga ya. Iya. Dan Nabi Daud kan katanya ketika bernyanyi gunung-gunung ikut di dalam Al-Qur'an. Ya ketika bernyanyi gunung-gunung ikut, yang lain ikut. Aku pikir wah, berarti vokal itu pengaruhi sampai titik itu ya berarti ya. Sampai titik itu kalau kita pergi ke Masjidil Haram kita lihat audionya perangkatnya. Wih, memang didesain untuk menyentuh hati tuh. Echoingnya itu tuh. audionya di treatmentnya benar-benar. Kayak orang ngomong di depan kita ya coach ya. Iya, keren bener banget sih. sih. Ini aku malah mau nanya, kan dulu sering kalau latih vokal itu aku dengar kamu tuh berisik doang, power doang, tapi kayak nggak efektif gitu apa suaranya. Nah itu aku rasa mungkin kita perlu deh biar suaranya tuh Kita tetap. perlu di coach kayaknya. Iya, maksudnya gimana caranya suaranya tetap powerful, keluarnya tuh terdengar jelas gitu, tapi bukan menyiksa entah badan Penonton. kita, enggak badan kita itu loh gitu. Kenapa sih ada orang dibilang kamu tuh berisik? Aku tuh sering nanya, bukannya harus kenceng ya gitu. Itu bedanya apa sih coach? Jadi ada beberapa hal nih. Yang pertama dinamika. Ya. Oh iya. Dinamika itu dalam itu bernyanyi atau berbicara itu dinamika penting banget. Dinamika Supaya tuh orang naik nggak turun bosan. gitu. Supaya orang nggak bosan. Jadi ada skalanya kita misalkan bicaranya lembut, ada kalanya kita keras, ada kalanya kita melambat seperti ini, ada kalanya kita cepat kayak gitu. Itu dinamika penting banget. Ketika orang ngomongnya keras aja, nggak ada dinamikanya Tat. Itu orang dengernya juga nggak masuk gitu. Bosan. Bosan. Kayak ditembak terus pukul-pukul Betul. gitu. Gitu. Berarti Berarti kadang kita melambat. bicara ada dinamika. Di apa? Dinamika. Dinamika. Jadi kayak orang ini ya. Betul. Oke. Yang kedua adalah penempatan suara. Penempatan Oke, tadi kita itu eksperimen bukan. ya. Bukan. Kita eksperimen ya. Coba eksperimen. Penempatan suara di Beda, KPU. beda. Tempat suara KPU beda. Oke. Nah, biasanya orang yang suaranya keras doang, yang kedengarannya juga kurang enak, dia tuh terlalu banyak taruh di leher. Kayak aku ya coach. Terlalu banyak Iya, taruh di dikit leher. lah. Capek ya? Ada capek jadinya. Oke. Oke. Tapi kita mesti merubah taruh suara di depan wajah sekarang. Ini Bentar. dibayangin doang coach. Dibayangin. Tapi gini, biar lebih mudah Tat, bayanginnya. Sekarang kita coba lihat ke langit-langit. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berasa nggak ngomong di leher? Iya sih. Iya. Tempatnya Iya. leher ya Tat ya? Iya. Getar gitu juga di sini. Iya. 2, 3. Satu, Gini gue. 2, 3. Nah ini sensasi yang Ini sensasi sakratul maut ya. Bener juga. La ilaha illallah. Iya. Itu sensasi. Ini coach stres banget agak ngajarin dark kita. ya, agak dark ya. Kok sakaratul maut. Oke, itu tadi ngerasain bahwa Iya. itu ada di leher. Sensasi dari leher. Itu kalau bisa dihindarin. Nah sekarang kita coba sambil lihat ke lantai. Rasain bedanya 1, 2, 3. Di kepala. Nah itu bisa di kepala, bisa di wajah. Oh, Tapi 1, lebih utamakan kita bayangin di wajah sini. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Nah kita inget-inget rasanya. Pas kita ngomong biasa, kita dapetin rasa yang itu. Oh. Yang di bawah tadi. Yang di bawah tadi. 1, 2, 3. Dibanding yang di Satu, leher. dua, tiga. Jadi jangan ketahan gitu apa? Jangan ketahan di leher. Oke. Iya sih. Begitu kita Dikeluarin taruh aja. banyak di leher, baru ngomong berapa lama, serak habis tuh. Iya sih. Iya, benar. Gitu. Itu faktornya apa biasanya orang nahan tuh? Karena nggak biasa. Karena gini ya, kita kan mungkin ngomong kita nggak pernah mikirin secara teknis penempatan kita. Akhirnya kita pakai yang praktis-praktis aja gitu. Dan mungkin karena yang praktis itu buat kita banyak dari leher, Iya. gitu ya. Ya jadinya kebiasaan gitu. Oke. Itu harus kita ganti gitu. Berarti kalau kita ngomong kayak gini tapi kayak gini. Iya, Oke. betul. Jadi ditaruh di depan Iya, suaranya. sensasinya di depan. Sensasinya di depan. Iya sih. Antum bisa merasakan itu?
Sedikit. Beda sih. Beda ya. Tapi coach kan sekarang lagi sering ngundang Cory itu. Iya, Baru betul. ketemu sebentar aja udah berkembang loh. Iya loh, berkembang ya. Bentar Kita lihat berbuah. perkembangannya ya. Sekarang mau masuk ke Cory, siapa tahu Cory. nanti bisa menyaingi Tahanan Ataki. Iya, sebentar sebelum masuk ke Cory, bagi coach nih, public speaker yang paling mumpuni untuk kita lihat itu siapa? Iya, siapa tuh? Wah, Ada contoh nggak? lumayan banyak ya. Beberapa boleh, 3 Beberapa boleh. boleh. Yang kita jadiin contoh misalnya. Wah, public speaker sih rata-rata pokoknya gini. Pokoknya kalau rata-rata politisi itu banyak yang terlatih. Terlatih. Di antaranya ada Mas Anies, ya kan. Ketika beliau berbicara tuh Iya. orang mau dengerin. Iya. Oke. Ternyata orang itu bukan semata-mata mungkin karena faktor keilmuan atau apa ya, juga Iya, ada cara, cara ngomongnya, Oh, gitu. oke. Juga beberapa teman-teman yang mungkin pekerjaannya memang public speaker gitu. Iya. Kalau aku suruh sebut nama agak bingung juga nih Kalau langsung Ustadz gitu. misalnya, Ustadz. Ya Ustadz Flex termasuk lah ya. Wih, termasuk aku bro. Berarti antum dengerin diri antum sendiri aja. Mendengarkan diri echo chamber. Oke. Kalau yang misalnya kayak yang lain public speaker, misalnya Ustadz Adi atau Ustadz Abdul iya. Somad. Nah kebetulan kan gini, ketika mereka udah berbicaranya enak, pasti masuk ke kayak media-media kayak TV akan lebih mudah. Gitu. Itu juga mungkin salah satu faktor kenapa lebih mudah untuk istilahnya masuk ke dunia broadcast gitu ya. Iya, Karena cara bicaranya enak gitu. Oke, berarti itu latihan. Padahal aku sering sekali dikritik orang katanya pertama ini tidak ada intonasinya katanya. gitu. Ngomongnya kecepatan. Itu berarti tadi vocal range tadi. Ya intonasi Dinamika vocal nggak range. sih itu? Dinamika. Jadi intonasi itu lebih ke vocal range benar. Oh, vocal range. Ya, intonasi rendah, tinggi. Itu intonasi. Wow, Kayak aku wow, misalnya wow. aku secara pribadi ya coach, sebelum kita ke Cory ya. Iya, aku iya. melihat yang paling advance ya. Itu kayak Ustadz Numan Ali Khan itu advance. Oh kan. iya, Itu benar. kok bisa jadi Iya. kayak gitu tuh? Kenapa tuh coach misalnya coach? Nomor satu sih kalau kita perhatiin dia ngomongnya benar-benar tenang ya. Oke, tenang. Sabar, tenang. Dan di Jadi- depan muka. nggak perlu buru-buru menyampaikan pesan Iya, gitu. iya. Kalem itu faktor yang sangat ngaruh banget, ngomong bicara pelan, tenang. Oke. Pasti pesannya akan lebih mudah tersampaikan. Iya, iya. Berarti masalah mental lagi. Entah lagi. Dan mungkin karena tipikal penyampaiannya tuh storytelling, jadi nggak mau tadi naik turunnya Iya. jadi Yes. kadang setuju dia banget. pelan, kadang dia. Justru aku ketika dikritik itu pas aku lagi storytelling. Antum storytelling kayak lagi marah-marah kali. Kayak orasi. Lagi orasi. Tapi kalau menurutku itu public speaker dan lain-lain itu rata-rata yang kalau tadi disebutkan tuh memang masing-masing punya karakter sendiri juga kan ya. Iya. Kebanyakan aku nanya tuh dari sisi teknis karena tuh kita tetap dengan karakter kita, usah dengan karakter antum. Gak perlu tiba-tiba antum jadi kayak jadi hari ini jamaah gitu, gak perlu gitu juga. Cuman maksudnya lebih efektif gitu loh. Jadi gak ngerusak suara itu loh tadi. Iya. Gitu sih. Maka tadi aku Tadi nanya. Cory apa? Tadi Cory. Oh Cory. Iya. Nggak, aku mau nanya bedanya. Sekarang sudah pernah ngelatih penyanyi, terus sekarang juga sering ada Melatih kaitannya Cory. dengan- nggak tahu ngelatih atau cuma ngelatih. mengundang kok. Justru nanya-nanya sama- Justru nanya-nanya ya. sama- Nah, apa yang ditemukan perbedaannya dalam olah vokal gitu? Iya, sebetulnya dari sisi teknis ya, sisi teknis itu banyak kesamaan karena sama-sama menggunakan diafragma, sama-sama menggunakan artikulator kita, lidah, bibir segala macam. Nah kita kalau di dunia pernyanyian, kayak misalnya kita mau nyanyi bahasa Jepang atau nyanyi bahasa Korea, bahasa Inggris, Iya. kita tentu harus pengucapannya tuh lebih otentik gitu. Oke. Nah ketika Cory itu levelnya lebih tinggi lagi membaca Al-Quran gitu kan. Makanya waktu kemarin ketemu sama Ustadz Samsuri Hidayat, beliau datang kan ke sekolah. Ya. Terus pokoknya yang beliau tekankan itu dari awal adalah berajal makhrajul huruf. Makhrajul Iya, Makhrajul huruf. huruf. Keluarnya suara itu. Keluar suara ya. Iya. Jadi kayak misalkan pengucapan dotnya mesti benar atau misalkan iya. shin apa segala macam. Iya. Ainnya mesti benar. Nah, Iya. itu di sisi kalau dinyanyi sama ketika kita nyanyi bahasa Itali, pokoknya bahasa asing gitu ya. Itu juga pengucapannya harus benar dulu. Oh, karena konteksnya ini Arab berarti memang bahasa asing dari bagi kita kan ya. Betul. Pronunciation. Pronunciation. Artikulasi tadi. Iya, benar. Artikulasi. Pronunciation, ya. Ha. Gitu. Nah kemudian mengenai pernafasan. Nah, kemarin tuh amazing banget Ustaz Syamsuri. Beliau tuh mencontohkan latihan pernafasannya dia, Oke. yaitu baca Al-Fatihah satu Ya. nafas. Wow. Oh iya. Ada Tapi yang bisa dengan tuh tempo yang goks. pelan gitu. Oh, temponya Itu kayak pelan. yang di taraweh bisa tuh. 10 detik. Iya, tapi Enggak, pelan. beda. Ini pelan, enggak 10 detik. Pelan, Itu gitu. brrrr gitu kan. itu nyanyi juga sama. Nah kalau nyanyi kita nggak ada yang kayak gitu kebetulan, tapi ada latihannya. Contohnya latihan ban kempes, aku sebutnya. Oh. Jadi kita ambil kempes, nafas, terus kita
Nah kita hitung detiknya berapa Berapa lama. lama? Kita tarik bisa dulu ngelakuin sampai itu. mentok gitu. Sampai mentok. Terus baru keluar pelan-pelan. Pelan-pelan. Sampai yang itu lama-lamaan gitu. Lama-lamaan. Oh. Nah kebetulan ini kalau bisa boleh sebut nama, nah karena ini bagus ya. Iya, iya. Jadi ada 2 penyanyi yang aku latih itu paling lama. Siapa? Afgan sama Agnes. Berapa jam? Gitu. Paling Nggak nyampe jam. Yang paling lama tadi. Gak berjam dong, berapa jam itu ya. Sampai rental PS sebenarnya. Mereka tuh minimal 90 detik. Inis Minimal gitu. tuh. 90 detik. Iya, Itu 2.000 udara. Lama itu kalau nunggu lampu merah lama itu. lama. Lama. Biasanya kalau dia nggak biasa gitu ya, 30 detik gitu. Tapi 30 detik tuh masih kurang sih sebetulnya. Yang average tuh 40 detik. Aku 20 udah habis kayaknya. Tapi bisa dicoba sih nanti. Bisa dicoba. oke. Itu bannya bukan ban kempes gitu ya. Bocor. Bocor halus, bocor parah ini belah. Iya. Itu dilatih kalau nggak salah itu juga dilatih di ini juga, kalau di Korea juga enggak. Nah kalau kemarin sih Ustaz Syam nggak ngomong itu sih. Lebih ke langsung ke praktek ke baca ayat aja. Baca Al-Fatihah. Karena aku nggak, ini bukan teknik latihan ya. Aku ini kayak apa orang bilang cheating. Misalkan nih aku disuruh baca Quran nih. Masih baru kayak pagi hari atau Ya. pokoknya belum Ya, siap, belum subuh, siap bukan ya. panas nih. Itu biasanya aku tembak baca satu ayat sampai begitu sampai kayak Iya. supaya Iya. apa? Supaya belakang itu jadi enak. Karena kalau masih awal tuh putus-putus loh. Sering nggak belum waktunya berhenti gitu loh. Loh, Karena aku nggak baru capek. mau nanya tadi. Nah, aku caranya mungkin tadi kayak sebenarnya kayak segitu jadi gitu ya. Kayak Iya. Jadi memang yang tadi balik ke awal bahwa ada central nervous system kan. Itu yang mencegah kita. Nah ketika yang tadi lakuin, di-push dulu Iya tuh kayak supaya nervous kita oke udah siap nih. Iya. Baru habis itu ke-unlock kurang lebih gitulah. Iya benar sih kalau tuh. Aku tuh baca Quran ya. Aku sering mikir begini. Ini yang ngasih tanda wakaf ini kayak nggak ada kasihannya. Allah Allah yang oh yang nulis tuh aku Soalnya betul. iya, wakaf Iya. tuh kayak nggak ada kasihannya. Iya, bener. Iya, panjang-panjang ya. Iya, karena panjang-panjang banget. Kadang-kadang nggak nyampe kan kita kan. Iya, Akhirnya iya. harus kita potong sebelum waktunya. Berarti kita yang salah ya. Belum terlatih. Harusnya kita latihan. Latihan. Nah, supaya karena di dalam Islam harus menghiasi Al-Quran dengan suara kita. Kalau yang itu dalam dia latihnya gimana tadi yang kawan Kori itu? Yang dikasih tahu tadi. Iya, yang pertama kan menggunakan tadi ya apa namanya Al-Fatihah. Oke. Oh, satu kali tadi ya. Satu kali, Oke. tapi dengan tempo yang pelan ya. Wah gitu, nggak boleh cepat-cepat gitu. Oke. Jadi apa tuh istilahnya apa sih yang kalau disambung-sambung? Ya, yang disambung. Iya, sama- Yang kayak orang kayak musabaqah tilawatil Quran tuh ya. Yang alhamdulillahnya aja kayak download ya. Iya, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kayak gitu ya. Terusnya gitu ya. Iya, kayak gitu. Itu bagi aku kalau dapat imam kayak gitu kayak aku masbuk aja. Ya gitu ya, atau Gitu. latihan gitu. Oh, Nah, terus yang menarik wow. juga, Ustaz Sam juga mention olahraga. Oh. Itu dia pemain futsal kan. Oh. Jadi itu buat dia penting banget. Dia nggak boleh skip tuh. Iya. Karena kalau ditampil-tampil pasti ngaruh ke Wah, nafas. itu Ustaz udah waktunya sholatan, bentar futsalan. Masih latihan dulu soalnya. Dan Kalau ngaji Dan mulai Coach paling Indra kan sudah mulai fitness ya? Iya, Itu ada pengaruhnya nggak Coach ke Waduh. vokal Coach? Ngaruh banget sih. Siapa fitness? Sejak Coach Oh, Indra. udah mulai fitness. Oh, ya, wow. istilahnya setahun setengah terakhir lah. Oh. Ngaruh banget ya. Pengaruhnya ke suara. Suara ke nafas juga, ke mental. Mental juga ya. Lebih happy ya. Wah, ngaruh banget. Wow. Berarti Yuk, ayo membership yuk, ayo kita yuk. ini Iya, iya, Coach tolong dinasehatin nggak mau olahraga dia. Ini loh, hanya karena badan dia kurus, Anda melihat dia nggak olahraga. Pernah olahraga lagi gua. Dia diuntungkan tadi gen menguntungkan aja Iya, dia nih. untung gak gemuk gua. Jadi jangan pernah olahraga lagi gua. Iya, berarti olahraga tadi juga terus kemudian. Jadi sebenarnya ada banyak kesamaan ya antara Kori. Betul, secara teknis ya. Iya, secara teknis. Teknis ya. Jadi Dan- level teknis. Dan aku miss banget karena tadi kan kalau kita balik lagi ya, Islam itu adalah agama sebenarnya menghargai audio banget. Benar-benar menghargai audio dan vokal. Itu adalah alat satu-satunya orang dakwah di zaman dulu. Artinya kan orang bisa sama kayak Al-Quran itu kadang-kadang orang ketika baca dalam hati sama kemudian ketika dia melafazkan itu efeknya beda. Aku pernah dengar gini, Ustadz Hanan bilang gini, Iya. dia itu benar-benar apa ya kayak detail dan picky di dalam audio karena katanya dia pernah dapat orang-orang yang berubah benar-benar gara-gara bacaan Quran. Artinya dia sangat mempertimbangkan sound yang dia Dengerin, maksudnya pegang. berubah karena dengerin ya. Benar. Jadi ada orang katanya nggak pernah sholat, pas lagi Ramadan terawih dari lapangan pergi ke masjid numpang pipis. Iya. Enggak di masjidnya ya. Nggak di masjid. Di toilet masjid. Di toilet masjid. Iya, numpang masjid. Iya, ini terkira badui lagi dia bagaimana. Nah, setelah dia itu nangis dia di situ. Dengar imam. Dengerin imam. Nah, aku pikir kalau kita punya kemampuan kayak gitu bagus juga ya. Iya. Dan Nabi Daud kan katanya ketika bernyanyi gunung-gunung ikut.
di dalam Al-Quran. Oke. Ya ketika bernyanyi gunung-gunung ikut, yang lain ikut. Aku pikir wah, berarti vokal itu pengaruhi sampai titik itu ya berarti ya. Sampai titik itu kalau kita pergi ke Masjidil Haram kita lihat audionya perangkatnya. Wih, memang didesain untuk menyentuh hati tuh. Echoingnya Itu tuh. audionya di treatmentnya benar-benar. Kayak orang ngomong di depan kita ya coach ya. Iya keren bener sih. banget sih. Heeh. Berarti kalau menurut coach ketika coach mendalami vokal itu lebih mendekatkan diri kepada tadi Allah karena ciptaan yang paling Setuju banget sih. Setuju banget. Itu benar-benar apa ya? Karena itu bayangin loh, itu punya kita loh. Kita nggak mau beli di mana. Aduh, iya lagi. Iya. bener. Itu gak ada bengkelnya loh. sebelum kita tadi podcast. Tadi coach Indra bilang bahwasanya orang-orang yang pakai kaki itu namanya atlet bola. Iya. Yang pakai tangan bulu tangkis basket. Iya. Yang pakai suara berarti atlet suara. Dan kita tahu nggak sih seberapa seriusnya orang-orang main basket dan main bola ketika mereka jaga jasmani mereka untuk mereka cuma main bola. Iya. Berarti kadang-kadang kita mikir ya, suara ini kan adalah alat ibadah kita nih. Bener. Ya kan, tapi kita nggak jaga loh. Bener sih. Aduh. Nggak serius jaga. Ngerasa kurang bersyukur gitu jadinya. Iya, Gua Bukan gitu hanya ya. merasa kurang bersyukur, karena aku pikir gini coach, ada orang sewa coach untuk untuk dia main bola, misalnya kayak Cristiano Ronaldo, Iya. itu coach fisiknya aja udah berapa dia bayar? Bener. Lah kita ini bukan mau menang liga loh, kita ini mau menang akhirat loh Iya, maksudnya. iya. Dan kita nggak serius untuk mempertimbangkan untuk jaga vokal kita. Jadi itu yang paling berpengaruh sih ketika aku ketemu coach Indra, kayak aku merasa apa ya? Kayak kita tuh nggak serius jadi ustadz gitu maksudnya. Nggak serius jadi orang yang ngajar gitu maksudnya. Iya sih, iya Karena sih. kita nggak memperhatikan. Jadi kalau untuk kita nih apa aja selain tadi istirahat coach, Ya. latihan vokal range, apalagi coach makan terus apalagi yang kira-kira praktikal bagi kita nih. Yang pasti sih jangan kita abuse suara kita. Aku lagi. Abuse gitu. Tapi terus konteksnya terang coach gimana tuh? nggak bisa coach. Kalau kita lagi ngisi tuh kayak kita kebawa. Itu tadi adrenalin ya. Gimana coach? Ya jadi kita mesti naker. Naker. Jadi seorang atlet itu nggak mungkin ototnya nggak tegang, itu nggak mungkin. Oke. Pasti ada saatnya dia tegang, tapi dia manage. Dia manage. Kapan dia, misalkan nih, oke setengah jam, 30 menit, kapan dia di titik yang tegang sekali, Peak. kapan dia istirahat. kayak gitu. Kapan Jadi dia kita naker. sprint, kapan dia nyantai, mungkin harus tahu gitu ya. Betul, dan itu setiap orang kan beda, Tat. Iya. Jadi istilahnya kita mesti mendengarkan badan kita. Oke. Ini tuh menarik ya karena seringkali justru bukan karena kebanyakan ngisi, Tat. Tapi ketika break antar ngisi atau tidak ngisi, kita seringkali nggak Abusive. mengistar. Iya kayak contohnya ya kayak pas ngobrol, Ya. nongkrong, itu kadang sampai hai teriak-teriak gitu. Aku pernah serius ya kayak, gue nggak bisa ngapain sih kok serak, tau serangnya kayak pas mau ngisi justru pas lagi serak. Padahal beberapa jadwal tuh nggak ada ternyata. Bener banget. Kita 2 hari berturut-turut kayak ini nih. Nah ini kita seminggu ini kan mau Iya, iya, JR iya. tiba nih. Ini udah pasti banyak ketawanya daripada JR-nya kan ya. Iya. Kakak terus teriak. Belum kalau rapat kan kita nggak pernah terstruktur ya, nggak ada bergantian ngomong ya, tat gitu kan. Nah itu kadang-kadang begitunya malah menurut gue ya Ngaruh banget. ngaruh ya. Banget. Harus sih. Berarti balik lagi ke mental dong coach. Harus ada yang ngingetin gitu ya. Ingat mentalmu ini, kamu jangan abusive terhadap Tapi suaramu. ntar kalau aku jadi pendiam dibilang sombong. Maksudnya kayak Beda sih, bentar bukan gue lagi pendiam. istirahat suara nih. Tapi pakai teknik aja kali maksudnya. Sudah tahu kapan harus ngomong, kapan harus. Enggak, ini pentingnya berarti pas rapat apa di luar ini ya Iya. jadwal tuh pakai mikrofon. Mungkin jangan Mengurangi teriak-teriak itu loh. Oke. Kita kan sering dalam mentang-mentang ini Iya. itu tuh. Makanya sebenarnya audio tuh penting banget sih. Kayak misalkan kenapa penyanyi misalkan mereka punya mic sendiri. Iya. Mic-nya juga yang benar-benar berfungsi dengan baik supaya dia nggak perlu extra effort untuk keluarin suara. Ya itu aku Monitor tadi yang Ustaz tadi Monitor bilang. tanya tuh. Monitor. Kan mikrofon sering mereka punya sendiri ya, atau kayak khas banget ya. Iya. Sampai mikrofon tuh ada yang harganya tuh bener-bener mahal banget, ratusan juta. Itu tuh karena sebagai orang awam ya. Sepengaruh itu. Ya sepengaruh itukah dan bedanya apa sih yang itu apa sih? Mungkin kalau di kuping orang biasa nggak akan kerasa. Iya, gitu. bukan audio file. Bukan audio file. Oke. Tapi buat orang audio file dia bisa dengar, itu yang pertama. Yang kedua, si penyanyinya merasa nyaman dan pede banget karena dia tahu banget nih karakter si mikrofon. Oh. Mental balik lagi bro. Iya Itu yang sih. mahal ya. Itu yang Betul, mahal. betul. Oh my Mental. god, iya sih. Begitu dia tahu, oh ini mic gue yang sehari-hari gue pakai, gue tahu gue bisa tempelin bibir gue ke mic tanpa khawatir higienisnya. Iya. Dia pede, itu dia bisa nyanyi dengan maksimal. Oh, wow. Berarti sebenarnya bukan masalah Teknis doang. teknis aja, tapi masalah mental sebenarnya. Bener sih. 100%. Oh. Sama kayak orang beli mobil sport mahal-mahal, apa bedanya dengan mobil biasa?
Tapi mungkin karena dia lebih pede, status sosialnya naik, maka harga mahal itu justifikasi, Ustaz. Gitu ya kali ya. Oh iya bisa Mic jadi. mahal juga Jadi gitu kali iya. Berarti selama ini coach vokal merangkap coach mental. Iya, banyak belajar mentalnya. Sebetulnya aku lebih bisa bilang motivator. Iya. Motivator Sama, vokal. sama. Ada motivator vokal, motivator yang juga vokal kan. Motivator yang Guru juga vokal yang ya. motivator, aku motivator yang vokal. Iya sih, bener. Tapi aku seneng banget terus terang karena ini adalah aku takut banget karena aku tuh paling males kalau ada sudah soalan vokal. Dulu seni suaraku nilainya 3. Oh gitu. Bayangin coba guru macam apa yang ngasih seni suara 3. Guru yang jujur. Guru macam apa? Nyalain guru loh. Nyalain guru. Iya. Pantas antum disalahin sekarang jadi guru kan. Jadi aku seni suara baca not nggak bisa apa nggak bisa. Tapi setelah aku ternyata vokal nggak mesti harus nyanyi. Iya. Vokal itu bisa juga ke arah-arah seperti tadi ngomong yang benar, menyampaikan pesan supaya orang nggak bosen. Iya sih. Gitu. Betul. Yang aku tangkap dari obrolan ini ya. Aku kan dulu taruhlah musisi juga walaupun kelas gelandangan lah gitu ya. Ada lagu-lagu yang aku dengernya pertama kali itu bikin aku nangis loh. Gitu ya. Penyanyi-penyanyinya tuh yang entah kenapa nyentuh hati. Iya. Dan aku ngerasa musik tuh bisa nyentuh hati. Itulah disebut musik tuh Bahasa kayak universal. bahasa universal kan. Iya. Lagu India, lagu Jepang yang kadang kita nggak tahu artinya tapi Iya. nyentuh. Aku gitu enggak kalau India. Enggak, emang rasis Anda, itu aja. Misal nih. Sama kayak aku gak restu denger lagu Cina sih. Iya. Lagu Iya berasa pengen Lagu TikTok. orang sama Wong Fei Hung. Iya, yang lagi Padahal rame. ini lagi ngomongin perselingkuhan apa Iya. terus kita kayak wah ini lagu tentang Tuhan. Kita nggak tahu artinya tapi nyentuh Iya, hati iya, misalnya iya, gitu ya. iya. Nah, entah kenapa dakwah Tat ya. Iya. Itu banyak yang belum bisa nyentuh hati loh Tat. Iya. Padahal kalau Padahal mungkin- kontennya bener ya. Iya, Iya, padahal iya, siapa sih. tahu kalau belajar tekniknya, belajar Iya, benar. itulah yang membuat Ustaz Hanan tuh banyak idolanya gitu Iya. ya. Fansnya banyak karena audio. banyak orang yang bilang aku tuh Ustaz Hanan ngomong tersentuh banget loh Iya. gitu ya. Nah, mungkin Padahal dia kalau tanda kutip secara konten kayak orang ngobrol aja sebenarnya kan. Iya. Dia cuman oh iya bener juga ya. mungkin kalau kita tekniknya bener, dakwah tuh bisa lebih menyentuh hati lagi loh. Gitu kali ya. Kali menurutku ya. Iya. Kalau Itu menurut Mas kurang Indra tekniknya. sendiri ketika melihat ini kan salah satu yang kita buat menu ini adalah untuk supaya circle kita tuh memperbesar circle. Karena kan kalau kita dulu cuma dakwah nggak mungkin kita ketemu sama Mas Indra, gitu kan, sama Coach Indra karena jauh banget gitu kan ya, kita tuh ngelihat bahkan di antara orang-orang dakwah melihat musik itu masih Sebagian sesuatu ada yang sebagian ya. ada yang mengharamkan kan Ya. gitu kan ya. Nah, kalau Coach Indra sendiri ngelihat dunia dakwah itu seperti apa sih? Nah kebetulan karena dari kecil aku sekolah di Al-Azhar, Oh. jadi lumayan. Oh, di Al-Azhar. Al-Azhar, jadi lumayan akrab lah gitu. Iya. Akrab gitu. Nah tapi memang dulu juga ada satu poin juga. Dulu tuh waktu kecil itu di mobil pasang kaset Zainuddin NZ. Bisa berjam-jam. Luar biasa Iya berarti sih. ya. Soalnya kan ada ngelawaknya juga. Iya, gitu kan. lucu sih, lucu sih. Dan nggak tahu cara ngomongnya tuh kayak nggak tahu ya, enak didengar. Mengikat. Iya mengikat. Sebenarnya Coach Indra juga gitu loh. Jadi ketika aku ngeliatin video-videonya itu memancing orang untuk mendekat. Waduh, makasih banget. Iya, iya, soalnya benar, ngikat benar. orang gitu ya. Betul. Dan kalau udah nonton standby kan ada kita ngelihat video terus Iya. ngeliat orang yang ngomong ih nggak banget sih kita close videonya. Ini diklik betah gitu paham ya? Nah, berarti bisa dilatih tuh Coach. Bisa, itu bisa dilatih. Oh, berarti ngelihat dari awal dari Al-Azhar ngelihat orang-orang ceramah udah biasa. Iya. Kalau sekarang ngelihat penceramah ini Fenomena ya, gimana? fenomena. Wah, berbagai rasa ya. Ya, ada yang Berbagai toksik gitu ya. Ada. Kenapa Anda mencengking ke situ? Nggak mau tahu gimana sebagai seorang guru vokal melihat Iya. dunia dakwah gitu. Iya, Supaya kita tahu menjadi nasihat bagi kita gimana Coach gimana? Tapi yang pasti hebat banget sih, maksudnya bisa mendedikasikan hidupnya gitu ya Iya. ke dalam dunia dakwah, menggunakan bakatnya, talentnya, suaranya untuk menyampaikan pesan yang sangat-sangat luar biasa sih. Aku sih sangat-sangat kagum gitu. Makanya pengen banget tuh dalam hati kan kita kan punya platform di dunia pervokalan gitu. Iya. Iya. Gimana caranya kayak kemarin ngundang Kori itu pengen mulai istilahnya apa ya? Mungkin karena bukan istilahnya pengetahuan kita cuma segini tapi at least bisa nunjukin lah kayak gitu lah. Misalkan cara azan gimana, cara cari tilawah gimana. Paling nggak orang suka aja dengernya gitu. Betul. Udah dari situ aja gitu. Oh jadi kayak Pengen. tanda kutip itu invest
untuk kebaikan di situ Iya, ya. pengennya sih gitu, insya Allah gitu. Keren. Kalau aku melihat sih kayaknya banyak para dai memang harus dilatih vokal. menurut. Setuju sih. Iya. Nah kebetulan Azan tuh yang sering bikin kita mending gak sholat kalau kayak gini. Harus latihan vokal loh itu. Iya, Kalau tiba-tiba disuruh lu azan, wah deg-degan parah men gitu Iya, ya. apalagi iya, aku. Gak siap. Iya bener banget. Nah waktu itu tuh kebetulan omnya istriku almarhum. Beliau itu dulu itu ketuanya DKM-nya Kudus, Masjid Kudus kalau nggak salah. Oh, Masjid Agung Kudus, Kudus ya. iya. Nah, beliau itu sempat banget pengen memprogramkan latihan vokal buat Para di sana. dai. Heeh. Oh, Dan bagus. juga para muadzin di sana juga. Nah itu kalau kita perhatikan juga sound system di Masjid Kudus itu sound systemnya top. Karena beliau yang Ngurus ya. Karena orang audiophile. Betul. Beliau tuh benar invest benar-benar ini karena beliau tahu bahwa suara itu segitu pentingnya buat menginspirasi Ya Allah orang. benar coach. Itu benar banget. Itu membawa kita pada satu titik di mana kalau kita di pesawat coach. Itu ya kalau kita ngelihat film cuma gambar doang sama denger doang, itu aku lebih milih denger doang. Iya sih. Karena lebih banyak informasi yang bisa kita dapat daripada cuma ngelihat doang. Iya. Karena auditor itu lebih penting sebenarnya daripada ada penelitian di YouTube bahwasanya gambar jelek itu lebih mudah untuk dimaafkan daripada audio jelek. Iya, bener itu banget, bener. bener Iya banget sih. Tat. Iya. Dan itu masalahnya adalah Islam itu sekali lagi agama auditori. Kita nggak usah Setuju. ngelihat imam nggak apa-apa, Iya. asal dengerin imamnya benar kayak di Masjidil Iya, Haram, bener lagi. kayak di Madinah. Iya, bener Lah lagi. di masjid masalahnya yang paling banyak Aduh, rusak aku adalah baru audionya. Berapa kali dengar berita orang-orang marahin gara-gara mic masjidnya sember. sempreng terus mengganggu Iya. dan lain. Itu aku baru ngomong. Jadi kadang-kadang tadi kita minta pendapat Iya. coach kan Ahli. soal melihat kita di Iya, depan ya. Aku malah justru ketika melihat kebalikan, ketika melihat ke sana aku jadi berkaca ke dunia Islam sendiri gitu Kita loh. kayak nggak serius Iya, nggak kayak sih? Masjid itu kan tanda kutip katanya rumah Tuhan, harus Iya, dihias, dakwah ini harus seolah-olah harus yang terbaik, tapi Iya. pemilihan speaker aku jujur ya, ketika tahu speaker yang bagus aja gitu, walaupun nggak tahu merek apapun, dibilang emang nggak ada yang lebih bagus lagi ya. Kenapa orang nggak pernah investnya tuh ke anak yatim duitnya Iya. tuh nggak pernah mau invest sound yang bagus seolah-olah kayak itu sia-sia tuh loh. Bener. Dulu waktu pertama kali tahu ada harga sound tuh segitu ratusan juta Iya. itu kan, emang bedanya apa sih? Pas denger bisa nggak yang kayak gini di masjid tuh kayak gini Iya. gitu. Itu Kalau masjid seringkali asal kedengeran gitu. Iya, aduh enak Iya, banget. Kalau gitu. kalau audio di masjid itu enak, aduh pasti deh. Betah. Betah. Oke, berarti kita harus PR. saranin sama para DKM masjid nih. Iya, dan para orang-orang yang tadi berduit ya, Iya. yang tadi donasi-donasi, Iya. sekali lihatlah ke audio gitu. Betul. Mikrofon, ini pernah ya, aku Iya. lihat mikrofon untuk imam, bener-bener kayak seadanya banget. Asal bunyi. Asal bunyi aja gitu. Dan feedback, sayang jadinya. Bener gitu. sih. Dan kenapa Masjidil Haram tuh bisa rame? Bukan itu kan memang Iya, karena- itu mulai nih, cari gara-gara. Cari gara-gara. Nggak, tapi menurutku ya, kalau aku ya, Secara ikhtiar lah ya. kalau aku datang ke masjid, pertama kali kalau aku sudah dengar imamnya sudah sebenarnya kan semua bacaan itu kan bagus ya, Iya. coach ya sebenarnya. Cuman kadang-kadang pengantarnya tuh jadi hancur. Iya, Jadi iya, kalau kita kayak kurang nyaman gitu maksudnya. Sudah AC oke, karpetnya bagus, tapi soundnya jelek itu kayaknya kita agak milih-milih gitu maksudnya. Betul, setuju sih. Jadi bagi coach misalnya itu penting banget. Sangat. Aku mau tanya coach. Ya. Coach pernah lihat nggak ada satu orang penyanyi kah atau siapapun kan coach kan selalu ngeliat analisis vokal nih yang membuat ketika denger itu terus jadi nggak suka. Bukan nggak suka orangnya ya, tapi Ya ada, tapi jadi kan nggak mungkin nyebut nama. ya nggak usah sebut nama, tapi misalnya langsung aku nggak mau denger deh. Bukan orangnya yang kita benci, ada nggak sih kayak gitu? Ada. Kenapa? Alasannya apa? Dengarnya sakit kayak gini, contohnya gini ya. Kita kalau kita bandingkan ke dunia visual gitu. Iya, iya. Kita ngelihat orang tangannya kepelintir suka gak? Ih enggak. Kitanya pasti ngilu kan, kitanya Iya, ngilu. cringe. Iya bener banget. Oh, digambarnya gitu. Ketika Ilustrasinya. iya kan, ketika kita pun mendengar orang yang berbicaranya tuh kok kayak gini ya. Disturbing coach. Disturbing, kita ikut Tat. Bener sih. Ikut gak enak kitanya. Kayak ini gak sih pernah lihat ada orang ngomong terus kita kayak capek dengan Capek, iya. Nyanyi juga sama, bicara juga sama. Iya sih. Wow. Ini mind blowing sih benar. Maksudku itu contoh yang benar banget kayak kita ngelihat sesuatu disturbing, ngomong itu lebih berpengaruh daripada ngelihat. Ini kayak ngebuka banyak apa ya Pandora. Kayak box-box dalam ingatan. Aku pernah punya guru yang capek banget kayak bukan karena gak suka gurunya, dia kalau ngomong mungkin capek dengernya gitu. Itu ada. Bukan karena ilmunya, cara ngomongnya tuh capek gitu. Berarti kita sekarang kalau ngomongin dakwah tuh suka fokusnya itu ke kontennya aja nih. Iya. Pembahasannya dalil apa. Tapi sekarang cara ngomongnya pun harus How to deliver. pas. Karena kalau kontennya bagus tapi nyampeinnya nggak enak didengar, orang nggak nyaman, disturbing malah. Gitu ya. Cuman picture ya. Iya, disturbing. Jadi kesimpulannya apa gini coach?
daripada lu ngomongnya jelek, mending lu gak usah ngomong. Itu jangan hadis. Itu maksudnya mungkin ya coach ya. Karena kalau dia ngomong jadi nyebelin. Mendingan lu gak usah ngomong. Jadi khairon itu gak cuma konten ya? Gak cuma konten, khairon itu. Iya, tapi nada. Bukan nada, cara menyampaikan. Caranya, teknik penyampaian. Ada rencana coach untuk mengajari para dai untuk olah vokal. Pengen banget sih kalau misalkan kebetulan ada kesempatan. Aku yang daftar pertama kayaknya. Menurutku harus sih. Iya. Aku jadi pengen serius nih. Latihan pernafasan, kita latihan vokalisi. Istilahnya anggap aja kayak senam deh. Iya. Senam buat suara, buat otot vokal kita. Mau offline atau online coach? Bebas. Wih. Harus. Wah menarik nih guys. Ini kalau dibikin ini banyak yang mau ikut ini. Ayo. Habis yakin. ini Ustaz Felix merdu. Saat ngomong. Enggak sih, aku enggak berharap merdu. Aku cuma berharap mereka lebih ngerti omonganku sih. Iya, lebih nyaman mendengarkan kita Dan bicara. satu lagi aku enggak abusive. Iya sih, Aku bener merasa abusive memang benar-benar coach. Iya sih. Soalnya aku selama ini beralasan gini, ada orang ngundang aku misalnya, aku banyak bilang gini, aku tuh bukan tipe pembicara seperti yang lain. Yang lain bisa dari pagi sampai malam, aku nggak bisa. Aku bilang satu sesi suaraku udah habis. Dan aku semakin sadar aku abusive sih terhadap suara aku. Api mulu tadi ya. Iya, api mulu. Aku akan latihan dengan yang lain. Pas ngomong pelan dia volumenya doang tapi tetap api. Cuma ke kompor tuh dikecilin dikit. Api kompor dikecilin dikit. Kayak ini. Iya kayak bahasa semut. Askoli. Iya, cuma koli. Wah itu. Konteksnya beda. Wah itu yang tanah sih. Iya, Tanah sengketa. Iya. Berarti kayaknya perlu kita buat olah vokal buat para dai kayaknya. Bener, sepakat aku. Iya. Soalnya penting banget sih. Soalnya jangan. Aku tuh gini loh. Aku tuh sedih kalau ada orang yang gara-gara cara ngomongku orang jadi nggak suka. Padahal kita nggak bermaksud gitu. Betul. Cuman karena nggak suka dengan gaya bicaranya aja padahal pengaruh sayang. banget coba. Iya, Jadi orang bener. ngeliatnya kayak orang tangan kepelites. Coba bayangin. Makanya kan ada komen-komen di YouTube kalau kita lihat podcaster kan. Dia kalau ngomong kenapa songong banget sih? Iya. Dia kalau ngomong kenapa ini banget sih? Padahal orangnya kasihan loh. Mungkin dia niatnya baik. Iya gak sadar. Itu aku alamin. Aku orang Sumatera Kus ya. Terus lahir besar di Sumatera. Iya. Terus pindah ke Bali. Teman-temanku di Bali tuh, kamu ngomongnya kasar banget. Padahal aku tuh gak ada niat kasar. Tapi karena Itu kenapa? Sebenarnya suku tuh ngaruh nggak? cara ngomong gitu. Nah sebenarnya sih mungkin setiap orang kayak punya kebiasaan masing-masing ya. Iya. Ada juga yang bilangnya pengaruhnya, karena kalau di kampung jauh-jauh. Iya. Jadi ngomongnya pasti iya, besar iya, kayak gitu. Ada juga pengaruh kayak gitu. Tapi tentu ya semua bisa kita atur karena kan kita yang ngatur nih. Apakah kita mau ngomong halus, Bener. mau ngomong keras, pasti semua bisa diatur kok. Tinggi. Dia rendah cuma lehernya panjang. Tinggi. Ini suasana tidak sportif. Supportif. Iya. Aduh lucu banget. Tapi aku kepo deh. Tadi Iya, Coach iya, sempat ngomong sebelum acara mulai itu bilang tadi pernah ngelatih orang buat fals. Iya. Bener-bener. Iya, soalnya setahu aku ketika dicoba suruh pura-pura fals itu memang sulit. Aku bisa daftar jadi pelatih fals. Ini dua hal ya. Orang kalau sudah tahu nada gitu, kadang disuruh pura-pura fals agak susah gitu kan ya. Dan ada, ini real, bukan antum tapi, aku punya temen Apa? fals nabrak lebih parah daripada antum. Oh lebih parah. Oke. Iya Kak. Tahu aku orangnya. Dan aku pikir, mungkin dia nggak dengar suaranya. Aku rekam suara dia, selesai aku coba dengar suaramu sendiri. Dia bilang, nggak fals. Buset kata aku. Buta banget ya. Iya kalau Ustadz itu kan cuma memang lebih sering ngambil nada lebih rendah aja daripada umumnya. Datar-datar Iya. aja. Dia tuh bener-bener wow kemana kayak Iya. nabrak nada. Nah tapi ternyata setelah dia denger dia nggak tahu itu fals. Nah kalau aku sendiri sebelum ngomong melatih tadi ya, Iya. emang benar orang sudah bener suaranya nggak bisa fals Iya. dan emang orang fals nggak sadar bahwa dia fals gitu. Ada. Jadi Penting sebenarnya ini. suara itu kayak warna. Oke. Nah, jadi ada orang yang memang Buta warna. colorblind betul. Gua dong, gua Colorblind. colorblind. Oke. Tapi itu mesti dicek dulu karena sebenarnya itu langka kasusnya. Iya sih. Jadi sering kali orang yang kayak gitu langka. Gua tahu orangnya siapa lagi. Iya, Itu teman langka, kita, teman Iya. Firasatku dari awal aku bahan roastingan bener. Oh enggak. Itu teman kita tuh harus kapan-kapan diundang ke sini. Iya. Terus kontennya tau nggak? Dia ngimamin sholat, kita jadi makmumnya. Aku pernah diimamin sama dia, itu sholat terberat yang pernah aku lewati. Sumpah pengen ketawa tapi lagi sholat. Wah lucu banget. Iya yang paling parah tuh ada orang nadanya nggak diputus itu. Jadi walat dolin ini kan selesai. Iya. Ini dia kayak mau ada lanjutannya gitu. Nah, itu kadang-kadang ya kayak tadi nggak ngerti-ngerti. Itu Jadi aku benar aja merasa. fals itu tadi harus dicek dulu ya apa gimana maksudnya? Betul. Jadi kadang-kadang juga fals karena masa kecilnya dia sering dibully misalnya. Oh gitu. Nyanyi Aku dikit, nih kayaknya nih. lo dikata-katain gitu. Oh sehingga nggak bisa bersuara. Nggak bisa. Ini nih. Mental block. Oh, Mental benar. block. Balik aku kayaknya. 98 ya.
Itu dibully senasional ya. Oke. Dia pakai sejadah ditempel di dinding. Yang pertama berarti Bisa dibully. jadi faktor masa lalu. Apalagi tuh faktornya kira-kira Ya biasanya. dia nggak pernah terekspos aja sama audio, sama musik gitu, atau sama nada gitu. Memang nggak pernah terekspos. Jadi dia nggak pernah men-regard itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Coach, aku mau ini ya coach, pengalaman pribadi. Ustadz Hanan itu kan bagus ya suaranya ya. Aku kan sering muterin suara dia di mobil tuh. Nah itu di kepalaku tuh sudah ada Nah itu nadanya. bener. Begitu aku baca suratul Fatihah kok nggak ada nadanya. Ya temanku juga sama. Sama di ini beda. Dia sering muter Iwan Fals. Tapi begitu dia nyanyi, falsnya doang nggak ada Iwan. Kalau aku Iwannya doang bapak aku. Itu beneran. Maksudnya itu juga tadi kalau tadi Coach bilang dia tidak tadi sama musik, ini dia suka banget musik. Tiap hari putar lagu, cuman dia nggak bisa. Nggak, bahkan ketika aku bilang dari nih dengerin teng 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 teng, dia nggak bisa ke situ. Itu kenapa ya putarnya? Nah jadi memang kan kita selain kita mendengar, kita tahu nadanya segala macam, otot kita mesti terlatih melakukannya. Iya Ya sih. Allah, Gitu. bukan berarti kita ngelihat orang main bola salto, tendangan salto, kita bisa tendangan salto. Iya udah ngerasa langsung bisa ya. Belum sinkron. Belum sinkron. Nah, makanya kemarin juga ngobrol sama Ustaz Syam juga beliau saran kan kalau mau belajar ini aja cari yang dia suka, terus didengerin sambil diikutin gitu. Jadi kita kalau di musik ada sebutannya transkripsi. Kita mentranskrip atau meniru Suara. untuk latihan gitu. Coba yuk bentar sedikit nih. Coba antum nih tak demi. Jangan aku lah. Enggak nih. Ini suara apa coba? Belum belajar. Ya kalau pakai suara, pakai tenggorokan. Apa? Ini ikutin suara nada. Contoh. Itu, lagi. Coba pindah. Dodo. Gimana sih? Itu karena pembulian tadi. Kan dibully tadi ya. Berarti masih ada pernah ngelatih orang-orang yang terbelakang kayak aku gitu. Aku gampang. Ada nggak yang dari benar kayak falas banget, nggak kayak seolah-olah kayak nggak ngerti nada, ternyata bukan masalah ini bisa kok gitu ada. Nah, oke, salah satu tantangan jadi vocal coach juga kadang-kadang kita harus jujur ya. Jujur. Jadi ketika memang seseorang ini istilahnya masih jauh banget deh. Kita harus tanya dulu, lo bersedia nggak untuk invest waktu lo segitu banyak untuk latihan ekstra gitu. Kalau enggak, mendingan Cari karir yang cari lain. yang lain aja gitu. Seperti pendakwah. Karena starting pointnya memang jauh beda gitu. Maksudnya ketika dia invest waktu ini worth nggak sih untuk sesuatu yang kamu cari gitu ya. Tapi kita juga bisa menawarkan gini, oke, mungkin secara nada lo kurang deh. Tapi secara storytelling lu oke banget. Jadi kita ambil dari angle ini aja nih. Storytellingnya kita perkuat aja gitu. Iya. Berarti tadi kalau ada orang yang false tadi misalnya ya, lalu kemudian dia bisa asal dia ditempatkan di tempat yang baik. Di tempat yang baik, betul. Tapi kalau sebaliknya tadi yang pernah katanya jadi apa juri yang melihat yang mana yang memfals-falskan diri itu gimana caranya? Iya, jadi itu jadi kan ada satu program nih, program TV di mana kita harus nebak mana yang bisa nyanyi, mana yang nggak bisa nyanyi. Oke. Nah beberapa talent yang nggak bisa nyanyi itu sebetulnya aslinya bisa nyanyi. Oke. Jadi kita sebagai vocal Kayaknya coach gue tahu datang. deh cara apa. Oke. Kita datang vocal coach untuk melatih yang bisa nyanyi ini biar fales gitu. Itu susah sih. Susah. Itu sama kayak main basket terus disuruh kayak jadi orang baru newbie. Itu dia gimana coba. Ketahuan pura-puranya gak sih? Nah, biasanya kan gitu kan? Kayak sebetulnya dibikin-bikin kalau gitu. kita pasti dengar, tapi kalau penonton umum ya mungkin enggak gitu. Oke. Berarti Itu- untuk itu membuat ngelatih. teknik supaya falso ada tekniknya. Ada. Heran Kita tuker aja tinggal. Nada-nadanya ditukar gitu apa gimana? Artinya kan fals itu adalah ketika kita nadanya tidak sinkron dengan frekuensi si pengiring misalkan ya. Oke. Misalnya iringannya Coba gitar gitu iringin. misalnya. Aku akan contohkan. Contoh jelas. Apapun. Satu nada aja langsung panas tuh. Apa? Iya ikutin. Ini lagu apa? Terserah lagu apa. Antum tahu lagu apa? Bunyiin aja yang. Lagu Jaicho refnya. Oke. Bisa dong. Masuk kok. Bisa Masuk. masuk. Karena masuk. diiringin. Coba sekarang aku pindahkan ke Dengan lagu sama.
Itu fals ya. Iya. Oh, harus ini pancing dulu antum berarti ya gitu Iya, ya. harus dipancing Tadi dulu. ini Risco berarti. Oh, Coba itu dipindahin tadi. Berarti fals ketika tidak sama Sinkron. dengan Sinkron. Itu Berarti tadi susah, akhirnya Bung. orang yang dilatih tadi disuruh sengaja untuk ngambil nada yang beda gitu ya. Ada yang beda jadinya. Hafalan berarti ya hitungannya ya. Iya bisa jadi hafalan dia. Tapi apa pernah lihat videonya coach yang itu ada suara bermacam-macam, ada Iya. apa? Itu bukannya beda nada juga? Betul. Jadi beda nada. Nah, Harmoni maksudnya. harmoni. Ah, Jadi itu gimana sih? Oke. jadi kalau dalam musik itu ada 3 konsep kan, harmoni, melodi dan ritme. Iya. Nah, Oke, coba jelasin, Sebentar. coba jelasin. Musik tuh ada 3, harmoni, Melodi. melodi, dan ritme. Ritme means atau rhythm ketukan. itu. Ya, ketukan. Oke, ketukan. Oke. Nah, ketika ada 2 atau lebih nada yang dibunyikan bersamaan, itulah yang disebut sebagai harmoni. Bukan fals. Bukan. Karena dia istilahnya tuh harmonis, bukan disonan. Iya. Disonan tuh kayak Oh, tidak nabrak, melawan, tapi tidak melawan. saling. Gitu. Nah, ini juga menarik nih. Kemarin tuh Gagar TikTok juga jadi sering lihat transpose sama salawatan. Oke. Oke. Nah, itu harmoninya sangar-sangar. Oke. Apa sih sebutannya ya? Teman-teman itu pokoknya banyak banget yang mereka tuh nunjukin nilai ini dong, nilai ini gitu. Diriak dong, diriak. Oke. Itu salawatan yang harmoninya tuh yang wow, sulit banget nih. Wah. Harmoni itu di ritme juga diharmonikan ya? Maksudnya bisa berdua ritme berbeda. Gini, kalau ketukan hanya ketukan aja. Misalkan kayak Oh. Soalnya kan di Gitu. paduan suara itu kan aku misalnya dulu sudah dapat bass. Iya. Itu disuruh ngapalin bassnya itu. Ketukannya. Pokoknya partiturnya ini ya. Iya, iya. Saya nggak tahu tuh mereka latihan apa yang di suara lain. Jadi ada 4 suara beda Tat. sopran, alto, tenor, Iya, bass. sopran, alto, tenor, bass. Itu hafalannya beda tuh. Dan kami waktu itu nggak, karena secara orang yang nggak paham musik ya, udah pokoknya fokus hafalin ini aja. Bukannya kalau kita lagi contoh ya kayak ada nada tadi ya, kita tuh pas nyanyi ikut nada orang. Nah, itu juga tantangan itu tersendiri. menarik, ya. itu juga kan. Nah, Ya. jadi aku fokusnya ini hafalin ini. Nah, aku sampai berpikir lagu yang aku hafalin ya ini bunyi aslinya, padahal bukan. Ya. Lagu aslinya tuh kan ada yang lagu normal lah ya, ada nggak tahu apa namanya nada normalnya gitu lah. Aku harus hafalin versi bassnya itu. Begitu pas di panggung dibarengin, Merinding aku ya? merinding. Iya, benar. Bisa kayak gitu ya itu. Iya. Itu tuh maksudnya Pembagian suara ya? Iya, pembagian Ada suara itu. teorinya memang. Oh. Tapi kan itu kan aku hafalan tuh. Iya. Kok ada ya orang bisa langsung Iya. Nyeletuk Ada- aja gitu. Ada. Terutama kalau teman-teman di backing vokal gitu ya. Iya, backing vokal. Itu mereka dengerin radio, tahu suara 2 gitu. Iya, Udah dua otomatis gitu. pecah suara gitu, otomatis nyanyinya. Aku pernah nonton salawatannya Sami Yusuf. Yang itu umum banget dipakai di Turki. Itu memang semua orang abis sholat lalu kemudian zikir. Iya. Itu kok tiba-tiba bisa kayak harmoni gitu ya. Karena mereka nggak disuruh apa-apa. Iya. Itu memang bisa begitu, coach. Bisa. Secara natural bisa terjadi Karena ya. kuping kita tuh kan dari kita lahir sampai sekarang tuh kita ada terbiasa sama bunyi-bunyian yang kita enak dengernya. Kayak contohnya tangan nada mayor itu lebih ramah di kuping kita dibanding tangan nada minor misalnya. Lebih riang. Lebih riang. Di mayor. Kayak kita lebih familiar. Mayor, Iya. oke. Dari kecil kita udah dengerin benar kan? Dari kecil kita udah dengerin do re mi fa sol la si do gitu. Tapi kalau kita jadi minor na 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 na, na gitu. Itu Apa bedanya? beda. Yang kedua kayak lebih sedih Beda, gitu Tan, nggak sih? beda. Kayak lebih oke. gitu. Jadi kuping kita udah nyaman sama bunyi-bunyian yang kita familiar. Oke. Nah, begitu mungkin terjadi misalkan salawatan atau apa, kita akan nyanyiin atau akan membunyikan yang sudah familiar sama kita gitu. Oke. Otomatis, gitu. Berarti Menarik semua itu sama tergantung budaya lagi, balik lagi mental. Mental, budaya. Berarti abis orang sholat dia merasa bersalah, dia merasa istighfar, setelah itu dia kemudian membunyikan semua nada yang sama. Bisa jadi. Enggak, Iya, maksudnya iya. ketika dia mentalnya sedih itu misalnya Oh, iya, habis iya, sholat iya. semuanya sama, itu mentalnya sama, terus Iya. bunyinya juga sama. Betul, bisa begitu kan. Ngeri juga ya. Kayak ini deh paling simpel, kita sholat berjamaah Iya, iya, terus iya. aminnya itu loh. Nggak tahu kenapa aminnya tuh jadi pengen ngikutin Senada. sama imam. Antum nggak gitu? Amin. Aku Misalnya nih imamnya nih ya. aku termasuk yang gak ngucap amin. Gak mungkin lah. Iya, iya, Masa iya. Iya sih, Ya misalkan amin gitu ya. imamnya tuh rendah ngambilnya. Tiba-tiba kita kayak jadi pengen segitu. Iya sih. Ngikutin imam. Makanya kalau lagi jamaah sama istri ya, kasihan istrinya. Karena imamnya kan cowok kan. Iya, Soalnya jadi- beda kan. Jadi Iya. mau ngikutinnya susah soalnya. Iya bener. Beda Kalau range, imam beda tinggi range. banget jadi Itu kayak. yang aku malas ketika walad dolinnya gak dipotong abis.
Jadi Emang ada aminnya orang- susah. Gimana sih, Jam? Pokoknya aku gak bisa niruin. Tapi pokoknya dia kayak ada mau lanjutannya lagi gitu loh maksudnya. Iya. Oke deh, jadi kita berharap nanti coach ini bisa ada kolaborasi lebih lanjut tuh Iya dengan sih, aku pendakwah tuh pengen luar banget biasa. itu ada latihan teknik ngomong, gak sekedar soal nyanyi loh. Tapi Iya. pokoknya yang berhubungan dengan pita suara nih kita abai banget gitu. Betul. Nah, saran terakhir deh untuk teman-teman ngaji, teman-teman yang pendakwah Ngaji atau deh, mungkin yang ngaji ngaji. lah. Kita nih dari coach sendiri apa nih khususnya dalam merawat vokal ini gitu. Tingkatkan olah vokal. Tingkatkan olah vokal. Pokoknya nomor 1 nih, teman-teman pokoknya harus menyadari bahwa pertama suara kita itu otot. Otot. Pemberian Dan Allah. Suara adalah pemberian otot. Allah Iya. itu harus kita jaga, harus kita rawat karena otot itu seperti yang lain bisa cedera. Iya nih. Tapi good newsnya bisa kita perkuat. Oh bisa dilatih ya. Iya, Ya bisa pokoknya kayak dilatih. otot yang lain gitu Kayak ya. otot yang lain. Oke. Jadi mulai dari situ aja. Jadi kita bisa memperhatikan makanan kita, istirahat kita, dan gimana cara kita tidak meng-abuse suara kita. Oke. Itu dulu yang menurutku jadi apa ya, pondasi deh untuk mengeluarkan suara yang lebih bagus lagi ke depan gitu. Wah. Sama tadi 3 tadi ya, yang low, high sama yang Sirene. bolak-balik. Iya. Bola-balik. Bola-balik ya. Isra Mi'raj. Iya bolak-balik. Bola-balik dah. Biru ya. Loh, itu pengertiannya begitu. Siap. Sebelum Ustadz Felix bernyanyi, maka kita akhiri saja. Thank you coach, Thank you, sehat-sehat Coach. selalu. Terima kasih banyak. Sukses terus lagi workout juga kan. Semoga makin kece Terakhir aja kali nih. aku Apa tuh? menyanyikan lagu, albumku meledak loh. Oh iya. Iya, 8 luka-luka, 3 meninggal. Aduh agak serem. Serem. Sensor. Thank you guys. Saya Iya. Coach ada Terima semua. kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.